secara hukum ya, apakah masyarakat masih percaya kepada polisi untuk melakukan penyelidikan gitu terkait kasus Pak KC ini yang dipukulin ini ya. Apakah tidak perlu Komnas HAM melakukan penyelidikan? Jurnal Ikim dan kawan-kawan semuanya, Indonesia sudah menandatangani Konvensi PBB, Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang anti penyiksaan dan perlakuan yang kejam, menurunkan harkat martabat manusia. Itu sudah diratifikasi menjadi Undang-Undang nomor, kalau nggak salah, nomor 5 tahun 98. Ya, masih rame dan masih trending topik mengenai masalahnya Bapak MKC ya, mengenai saat ini yang lagi rame, yaitu bagaimana ternyata dia ini diam-diam dipersekusi. Ya, pantas saja ya, waktu lalu kan Askri News juga memberitakan sejak awal para lawyer waktu itu ya, juga Pak Yusuf Manubulu, juga ada representasi dari Askri, ada Pak Sandi Situngkir juga. Hari ini akan hadir, nanti akan ngobrol bersama dengan saudara sekalian ya. Waktu itu kan tidak bisa ketemu tuh. Ya, alasannya isoman. Ternyata hari itu, di hari pertama itu sudah terjadi penganiayaan. Alasannya, dan tentu memang mengecewakan sekali, karena sebelumnya kan dipastikan bisa ketemu. Ternyata alasan isoman lah, inilah video call juga tidak bisa. What happened what, dan semuanya juga sudah curiga, dan banyak yang curiganya sama, ini pasti ada penganiayaan, seperti itu. Jadi saya ngikutin perkembangan rekan-rekan semua punya feeling yang sama loh, wah ini pasti ada penganiayaan. Nah, so itu hari ini kita membahas dengan topik dari hari pertama MKC dihajar oleh oknum jenderal. Lah, pertanyaan yang penting adalah, benarkah Kabareskrim tutup mata? Benar atau tidak? Ya tentu ini sebuah pertanyaan yang tidak enak. Cuma kan kok bisa di tempat pusatnya Polri kok bisa terjadi penganiayaan? Sementara itu, saudara, yang namanya tahanan, apalagi MKC itu bukan maling, bukan koruptor, bukan teroris. Sekali lagi, dia bukan teroris. Tetapi kok seperti ini diperlakukan seperti copet gitu. Ya, ini sebuah ketidakadilan. Ini sangat mengerikan sekali. Kita akan kupas dulu, saudara. Nah, dan juga satu hal yang sangat mengecewakan itu media-media mainstream, media-media besar ya. Awal MKC ditangkap itu TV One terutama lagi. Waduh, diulang-ulang setiap hari berapa kali, diulang terus. Narasinya hanya soal MKC, penistaan gitu. Bahkan di waktu itu ya, juga kami IKIM juga sudah membuat live ya. Waktu itu ini saya tunjukkan. Wah, dengan antusiasnya. Bahkan bagi saya itu sebuah provokasi ya, bernada provokatif itu dari Wakil Ketua MUI ya, di sini Ketua MUI. Kami juga sudah membuat disclaimer ya. Wakil Ketua MUI bukan yang ini ya. Kami menjawab, nah ini menjawab pernyataan Wakil Ketua MUI, juga termasuk Sekjen PBNU ya, soal penistaan agama yang diduga itu dilakukan oleh MKC. Wah, Wakil Ketua MUI terutama, terus terang saya tidak simpati sama sekali. Karena apa? Nadanya dari dulu juga itu, nadanya itu ngancam-ngancam, sampai
ada berita yang ini ya, Wakil Ketua MUI Anwar Abbas dipecat MUI, tapi kami kan mengatakan cek TKP. Itu apa namanya, beritanya tidak benar. Tetapi dari sumber berita ini juga mengutip banyak statement-statementnya Wakil MUI ini memang provokatif, yang selalu nyinyir dengan pemerintah dan menunjukkan sebagai seorang Islam yang garis keras begitu ya. Nah di situ kan mengatakan gini, kalau MKC nggak diusut segala macam, jangan sampai terjadi kerusuhan lah, intinya seperti itu ya. Kalau ada bagian grassroots rakyat jelata tuh bertindak, silahkan pilih. Nah saya rasa itu bukan perkataan seorang alim ulama yang alim ulama ya. Nah demikian, benar-benar tidak bijaksana seperti itu. Nah Sekjen PBNU ya juga apa yang disampaikan itu juga bagi saya kurang fair ya. Sementara apa yang dikatakan untuk keadilan dan lain sebagainya, untuk demokrasi dan lain sebagainya, sementara yang kami alami apa? Beda Pak, beda. Nah hari ini kita juga membahas soal ini. Ternyata sekali lagi MKC itu sudah dihajar, dipukuli, dianiaya, dan ngeri sekali. Tetapi tadi ya, berita dari TV One terutama gitu ya, juga yang lain, wah penistaan. Tetapi saat ini bagaimana? Kenapa kok tidak diviralkan tentang pemukulan terhadap MKC yang jelas-jelas itu melanggar HAM? Nah juga detik.com ini juga sudah Detik News ini kan juga sudah memberitakan, ya syukurlah sudah memberitakan Polri ungkap kondisi Muhammad Kece yang dianiaya sesama tahanan di rutan. Betul. Tetapi ini dia, polisi mengindikasikan Muhammad KC tidak mengalami luka yang parah sehingga tetap berada di rutan Barreskrim. Wah, ini sangat menyedihkan karena mukanya memang lebam-lebam dan diduga ada rusuk yang patah loh. Bahkan ada berita mukanya itu sampai dilumuri dengan kotoran manusia. Wah, ini kan sebuah penghinaan yang luar biasa ya saudara ya. Kalau yang lain-lain kadrun-kadrun ada yang komen-komen di live chat, ya syukurin, memang hama, memang ini. Oke, kamu ngomong gitu, kalau itu bapakmu yang diperlakukan mereka gimana? Kira-kira bagaimana? Kalau itu mamamu, kalau itu papakmu, bapakmu itu yang kamu hormati, dilakukan seperti itu. Dan puji Tuhan saudara, lewat Askri juga akhirnya, karena ini berita kemanusiaan, maka kita punya partner-partner luar negeri sampai ke media internasional Alitea. Ini terbesar kedua dari media Katolik ya di Prancis. Ini sudah dimuat, sampai CNN juga sudah memuatnya. Oke, sebelum kita undang, saya naikkan rekan-rekan, kita juga sudah dari awal itu juga penipuan itu sudah banyak, saudara ya. Contohnya berita bahwa Muhammad KC itu lari ditangkap di sawah. Memangnya dia kodok kintel? Bukan. Mari kita cek kebenarannya, saudara ya. Cek kebenarannya saat ini. Ya. Ini dari di channel IKIM juga ya, konfirmasi bahwa memang Muhammad KC dihajar. Ini Pak Mario PL. Pak Mario PL ini dulu haji muksin ya, tapi udah bertobat, dan dia salah satu dia adalah pencetus, penggagas dan pemimpin dari Aliansi Perdamaian ya Indonesia. Luar biasa. Ini kita dengarkan ya. Nah, terakhir pun saya bilang sama pendeta di Bali itu, tolong telepon Kapolda Bali, ini saya kasih nomor HP-nya, bilang bahwa KC mau menyerahkan diri. Jadi mohon ada perlindungan hukum. Yang terjadi adalah beritanya KC ditangkap. Padahal dia udah jelas itu, Kapolda ditelepon bahwa dia mau menyerahkan diri. Ya, tapi ya memang itu konsumsi mereka lah. Artinya kalau KC menyerahkan diri seperti biasa, mungkin beritanya tidak terlalu hot
Ya, Jadi supaya hot, dibikinlah dia ditangkap. Ya. Itu saudara ya. Jadi ini konfirmasi langsung ya saudara dengan saksi matanya. Dan juga saat ini sebelum saya naikkan rekan-rekan, ini yang berikut adalah pernyataan dari Abi Saifuddin. Abi Saifuddin, kita dengarkan bersama. Dan menurut beliau MKC ini tidak salah. Karena dia hanya membacakan. Sementara pihak-pihak terutama ustadz-ustadz muslim intoleran itu kalau ngobok-ngobok Alkitab, wah seenak dengkulnya sendiri. Menghina-hina Tuhan kami seenaknya sendiri. Baik di YouTube langsung atau di tausiah, dakwah-dakwah dan seterusnya. Itu udah jelas sekali. Tapi bagi mereka itu adalah dakwah. Tetapi ketika kita mengcounter, menjawabnya dengan pola apologetika kami, itu disebut penistaan. Kan tidak fair. Kita dengarkan ya. Jadi apapun keadaan Muhammad KC sekarang, saya sudah bilang kepada penjaga rutan dan penyidik, jangan sampai Muhammad KC disentuh. Menyentuh Muhammad KC berarti menyentuh orang Kristen seluruh dunia. Ya, bukan seluruh Indonesia. Kami harus mengatakan itu, karena kami tidak membela Muhammad KC, tidak membela Tuhan kami, tidak membela agama kami. Kami membela kebenaran, kebenaran di atas kebenaran. Kalau Muhammad KC hanya mengatakan itu dan ada dasarnya, tetapi sumber fitnah itu adalah muncul dari mulut Abdus Somad yang mengatakan bahwa di salib itu ada jin kafir. Di salib, kata-kata di salib ada jin kafir tidak ada di dalam Al-Quran, tidak ada di dalam hadis. Jadi Abdus Somad menggunakan asumsi sendiri, mulut kotor, mulut jahat. Dan itulah yang menjadi pemicu fitnah yang muncul ini. Dan banyak orang yang menanggapi omongan Abdus Somad. Termasuk Muhammad KC. Muhammad KC justru jin itu ada di dalam Al-Quran. Jin itu ada mengerubuni Nabi Muhammad. Dengan membaca surat Al-Jin, surat ke-72, ayat 19. Itu jelas-jelas sekali ayatnya ada dan Muhammad KC membaca berdasarkan tertulis dalam Al-Quran. Jadi sebenarnya Muhammad KC itu tidak salah. Oleh karena itu tuntutan saya, bebaskan Muhammad KC atau tangkap Abdus Somad. Ya, harus ditangkap. Jadi itu cukup tegas ya saudara ya. Itulah bedanya kita ya, dan mestinya ya dalil dilawan dengan dalil. Cuma masalahnya ini kan rempeyek semua. Dalil dilawan dengan laporan kan gitu. Dalil dengan lapor. Itu repot memang. Ya, oke. Dan sangat menyedihkan. Ini, baik. Saya langsung naikkan dulu. Shalom Subi. Shalom Pak Sandi. Selamat malam semua. Shalom Pak. Baik. Hari ini kita akan membahas fokus kepada fakta bahwa MKC ini dianiaya. Saya kaget, saya itu mau rahasia-rahasiakan karena kita harus bijak, jangan menyebutkan namanya jenderal itu. Tadi saya pelayanan lokal, Pak Sandi dan Pak Subi. Pelayanan lokal, jemaat lokal. Kok dia bisa tahu nama jenderal itu? Padahal saya diam-diam saja. Memang udah nyebar. Jadi saat ini ya Polri, Presiden, pemerintah juga terutama intoleran itu. Dunia pengetahuan dan informasi itu hanya sejauh jempal. Jangan cem-macem tahu bacem, saudara. Jadi tidak bisa lagi dengan cara bohong lagi. Semuanya akan dibongkar. Saat ini telah hadir Pak Sandi Situngkir ya, SHMH. Yang waktu itu ya Pak ya sempat saya reportase langsung dari Bareskrim yang pertama kali hadir di sana. Ternyata tidak bisa
Tidak bisa menemui Pak MKC. Pak, mengenai topik kita ini, Pak, ada apa yang bisa Bapak ceritakan kepada kami? Ternyata dari hari pertama MKC dihajar ya oleh oknum jenderal. Apakah Barreskrim tutup mata dalam hal ini? Silakan, Pak. Ya, selamat malam Jenderal Ikim dan kawan-kawan semuanya. Yang pertama kita harus memaknai, ya, kita hadir dalam persoalan ini, dalam perkara Pak KC ini dalam rangka hubungan kausalitas, gitu ya, hubungan sebab akibat. Ya, Pak KC diduga melakukan 156A, gitu ya, sehingga kita hadir. Jadi kehadiran kita adalah akibatnya, gitu ya, yang pertama. Terkait kondisi 2 hari ini juga akibat yang kita dapatkan, ya, bukan penyebabnya. Penyebabnya kan Pak KC dipukulin. Sekarang kita membicarakan akibatnya. Kenapa sih Pak KC sampai dipukulin, gitu ya? Jadi yang mau saya sampaikan adalah begini. Hari ini, mulai kemarin saya sangat sulit memberikan konfirmasi kepada teman-teman media mainstream itu. Kurang lebih 20 apa 23 media mainstream, termasuk televisi ya, Kompas, TV One, Metro TV, dan lain-lain itu, yang meminta konfirmasi kepada saya dan mengundang saya hadir di studio mereka, gitu ya. Jawaban saya sederhana, saya hanya mantan pengacaranya Pak KC. Kemudian pertanyaan mereka, kepada siapa kami harus memintai konfirmasi? Saya coba konfirmasi kepada kawan kita Herbert, gitu ya, Aritonang, gitu ya. Informasi yang saya dapat, ya, mereka juga sudah mundur, gitu ya. Nah, yang mau saya sampaikan adalah itulah kegagalan kita hari ini. Gitu. Kegagalan kita hari ini adalah memberikan hak-haknya Pak KC sebagai tersangka. Gitu ya. Menurut kita, Pak KC, kasusnya Pak KC ini kan bukan hanya persoalan Pak KC, gitu. Sehingga kita perlu urung rembuk, gitu ya. Tapi kita melupakan siapa yang menjadi kuasa hukumnya Pak KC. Tapi yang penting ini Pak, yang kami butuhkan informasi hari ini mengenai topik kita itu memang benar Pak ya, apa yang terjadi di Pak KC itu yang Bapak tahu. Iya, kenapa saya sampaikan itu Pak Jenderal Ikim? Karena kita sekarang ini bingung gitu, apakah benar Pak KC dipukulin? Gitu. Sama seperti bingungnya media mainstream gitu. Kepada siapa mereka harus meminta konfirmasi? Rekan Herbert 2 hari lalu sudah menjelaskan kepada kita, gitu ya, kepada kita bahwa betul Pak KC dipukulin, gitu kan? Karena kita tidak memiliki konfirmasi yang langsung, maka kita harus percaya betul yang disampaikan oleh rekan Herbert itu. Karena rekan Herbert lah yang menyampaikan itu kepada kita pertama sekali, yang menurut rekan Herbert itu sudah terkonfirmasi. Yang kedua, itu memang diminta oleh keluarganya Pak KC dan Pak Saifuddin Ibrahim untuk disampaikan kepada publik, gitu ya. Nah, sekarang Rusdi, ya, Biro Penum Mabes Polri sudah menjelaskan bahwa betul ada laporan polisi dari Pak KC yang melaporkan Jenderal Irjen Pol Napoleon Bonaparte, gitu ya. Dan itu sudah diliput oleh media, dan Rusdi juga, Kombes Pol Rusdi juga sudah menjelaskan bahwa ada laporan polisi itu, artinya 2 sumber itu dan valid, gitu. Benar, Pak KC dipukuli oleh Jenderal Irjen Pol Napoleon Bonaparte. Itulah kesimpulan kita sekarang. Nah, setelah itu kita mau ngapain? Nah, kalau kita suara publik, Jenderal Ikim, suara publik ya, kita sekarang ini kan bukan pengacaranya lagi. Maka sebagai masyarakat yang mengetahui hukum, yang mengetahui hukum, nah, ini penting nih Pak, secara hukum bagaimana nih Pak? Secara hukum, ya, apakah masyarakat masih percaya kepada polisi untuk
melakukan penyelidikan gitu terkait kasus Pak KC ini yang dipukulin ini. Ya. Apakah tidak perlu Komnas HAM melakukan penyelidikan? Jenderal Ikim dan kawan-kawan semuanya, Indonesia sudah menandatangani Konvensi PBB Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang anti penyiksaan dan perlakuan yang kejam, menurunkan harkat martabat manusia. Itu sudah diratifikasi menjadi undang-undang nomor kalau nggak salah nomor 5 tahun 98. Artinya undang-undang yang dibuat PBB itu sudah disetujui menjadi undang-undang hukum positif yang berlaku di Indonesia. Apa di situ diatur? Negara tidak boleh melakukan penyiksaan. Ya, ingat, penyiksaan bukan penganiayaan. KUHP mengenal penganiayaan. Penyiksaan itu lebih kejam lagi. Ya, dia lebih luar biasa, kejahatan luar biasa. Kenapa dia menjadi luar biasa? Seperti yang dialami oleh Pak KC ini. Seseorang yang berada dalam tahanan polisi gitu ya, mendapat penganiayaan, penyiksaan. Orang yang berada dalam tahanan polisi mestinya dijaga gitu. Dalam hal ini ketika sudah terjadi, maka polisi gagal menjaga warga negaranya yang bermasalah dengan hukum. Maka pertaruhannya adalah harus ada orang yang bertanggung jawab terhadap perlakuan yang dilakukan polisi, bukan hanya sekedar di Napoleon Bonaparte. Siapa yang menjadi penanggung jawab penyidikan kasusnya Pak KC? Ya. Apakah hanya sekedar wakil direktur cyber? Tidak. Apakah sekedar direktur di cyber? Menurut saya tidak. Ada pertanggungjawaban vertikal. Siapa yang harus bertanggung jawab? Kalau kita merunut kebijakan di polisi itu, kalau anak buah yang bertanggung jawab, penanggung jawab penyidikan itu, maka ikut juga bertanggung jawab satu tingkat di atasnya. Nah, sekarang pertanyaan, apakah ini menjadi tanggung jawab ya direktur di cyber, Bareskrim? Maka yang perlu bertanggung jawab di atasnya itulah Kabareskrim gitu. Itulah hukum-hukum yang kita pahami. Nah, yang kedua, kalau kita sudah paham seperti itu, kita mau melakukan apa? Tadi saya sudah tegaskan, gitu ya. Apakah kita masih percaya polisi akan tuntas membongkar kasus penyiksaan Pak KC? Ya, ya. Apakah kita perlu mendorong Komnas HAM untuk melakukan penyelidikan? Komnas HAM independen, gitu ya. Apakah perlu dibuat tim independen untuk melakukan penyelidikan terhadap penyiksaan yang dilakukan Pak KC? Kemudian siapa yang harus melakukan itu? Saya kira di situ Pak Jenderal Kim. Oke, siap, mantap. Tapi secara hukum ini jelas tindakan yang sangat-sangat tidak dibenarkan, Pak ya. Kalau di konvensi. Tapi kok bisa terjadi gitu loh Pak masalahnya? Kok bisa terjadi di Bareskrim? Itu yang saya bilang tadi itu Pak. Itu yang saya bilang itu, konvensi PBB itu menyatakan itu penyiksaan gitu. Judulnya saja sudah menentang penyiksaan dan perlakuan yang kejam, menurunkan harkat martabat. Ya, itu sudah judulnya Undang-Undang nomor 5 tahun 98 itu, anti penyiksaan itu, Undang-Undang anti penyiksaan. Itu murni diduplikasi dari konvensi PBB yang disebut CAT itu, CAT ya. Convention anti torture itu ya. Ya. Itu murni diduplikasi dan berlaku secara umum gitu. Indonesia sudah menandatangani itu. Persoalan sekarang setelah ditandatangani, Indonesia mau nggak mematuhinya? Pertanyaan sekarang, kenapa bisa orang yang ada dalam tahanan Bareskrim, ya dia nyanyi seperti itu, ya? Kami jelaskan sedikit kronologisnya, ya. Ya. Pak KC masuk ke Bareskrim itu kalau tidak salah sekitar pukul 7 malam atau pukul 8 malam. Ya, tiba di Bareskrim itu. Kemudian bagi kami yang berprofesi sebagai pengacara, orang yang ditangkap itu biasanya tidak dimasukkan langsung ke tahanan gitu. Tapi biasanya dilakukan dulu pendalaman oleh penyidik di ruang penyidikan. Nah, sekarang kita hitung sekarang ini ya, kita hitung. Estimasi Pak KC istirahat berapa jam?
ya setelah nyampe di ruang penyidikan itu. Anggap saja pukul 11 gitu ya. Mungkin saja ada pemeriksaan-pemeriksaan yang tidak resmi gitu kan. Nah, informasi yang beredar yang kita dapat itu, kejadian itu kemungkinan terjadinya sekitar pukul 1 subuh sampai pukul 3 gitu ya. Nah, sekarang posisi Pak Kacé ada di mana? Apakah di tahanan atau masih di ruang penyidikan gitu? Itu yang perlu dijelaskan oleh Bareskrim. Bila perlu membuka CCTV yang ada di Bareskrim itu. Itu yang perlu kita dorong supaya perkara ini tidak semua menduga-duga, ya. Mabes Polri bertanggung jawab untuk membuka perkara ini seterang-terangnya. Kalau masyarakat masih mau mempercaya mereka. Kalau mereka tidak mau seperti itu, maka kita butuh penyelidikan independen yang dilakukan oleh Komnas HAM. Jadi tidak dibenarkan orang yang ditahan terjadi penyiksaan, terjadi penganiayaan. Ya. Tanggal 26 sudah ada laporan polisi, ya. Kita datang ke sana, sudah terjadi pemukulan itu. Sehingga yang saya lihat adalah sudah terjadi sebelumnya pemukulan itu kan. Yang saya lihat adalah memang polisi sengaja menutupi itu menggunakan keputusan Menteri Hukum dan HAM itu terkait isolasi mandiri 14 hari. Menurut hukumnya, menurut KUHAP itu, ya, tersangka tidak boleh dibatasi haknya sebagai tahanan. Yang saya sebutkan tadi itu ya. Andaikan saja benar, ya, keputusan gugus COVID isolasi mandiri terhadap tahanan itu 14 hari. Tapi polisi berkewajiban menyediakan fasilitas komunikasi supaya Pak Kacé bisa bertemu dan berbicara langsung dengan keluarga, dengan rohaniawan, dengan pengacaranya gitu. Tapi ternyata di balik semua itu, Jenderal Kim, inilah yang terjadi. Ternyata Pak Kacé disiksa begitu kejam. Nah, gitu itu dia. Itu ternyata yang disembunyikan, bukan masalah isolasi. Sekarang baru kita tahu. Kan 2 hari ini baru kita tahu. Ternyata itu yang terjadi gitu kan. Ya. Kalau sebelumnya ya kita percaya. Kenapa kita percaya? Karena dia pejabat negara, Bos. Iya, bukan. Kalau dia bukan pejabat negara, mana percaya kita? Ya. Gitu, Jenderal Kim. Hanya karena dia pejabat negara. Gitu. Baik, Pak. Terima kasih, Pak Sandi. Ini ada Pak YPSH. Oke, saat ini kita langsung kembali lagi ya. Kita berbicara tentang ternyata dari hari pertama MKC harus dihajar oleh Oknum Jenderal nih. Nah, ini apa yang bisa kita lakukan saat ini? Kalau Komnas HAM gimana prosedurnya? Silakan YPSH. Baik, terima kasih Pak Heri. Ini kesempatan saya kedua hadir di tempat Bapak nih. Oke, puji Tuhan. Silakan Pak. Jadi menarik tadi apa yang... Sebentar Pak, setelah Pak YP, nanti saya minta kesaksian singkat dari Pak Rusli Monoarfa ya, karena beliau lagi dalam perjalanan. Beliau juga pernah dipenjara gara-gara percaya Yesus, juga mengalami persekusi. Silakan Pak YP, silakan. Ya, jadi tadi menarik pertanyaan dari Pak Heri dan teman-teman lain di sini, apa yang bisa kita lakukan selanjutnya nih? Justru saya melihat dan mendengar penjelasan detail dari Bang Sandi. Saya satu tim ya dengan Bang Sandi ya Pak Heri, di tim pengacara sebelumnya. Saya melihat ada satu hal yang luput juga dari diskusi kita, yaitu permohonan visum dari Pak Kacé yang belum ada beritanya. Nah itu dia. Bahkan yang saya baca, kalau nggak salah saya baca di Detikom ya. Jadi pihak polisi merasa tidak diperlukan lagi visum karena kesehatan Pak Kacé dianggap itu lukanya ringan. Jadi cukup dirawat di klinik rutan. Nah, ini satu poin ini yang masih berlangsung, yang kalau saya lihat, ini seakan-akan ini yang kita lawan sebenarnya ini adalah sistem yang korup ya. Betul. Sistem yang dipergunakan oleh oknum-oknum. Dan menurut hemat saya, kita akan sulit kalau melawan secara face to face sistem seperti ini. Jadi tadi Bang Sandi udah sampaikan kan, pertanyaannya apakah kita masih percaya dengan penyidikan yang terkait dengan si
terduga Napoleon ini ya, apa kita masih percaya? Karena apa? Karena yang memeriksa ya sistem itu gitu. Indikatornya apa? Ya mudah, tadi satu hal yang luput dari pembicaraan kita adalah ini bagaimana hasil visumnya. Ini Pak KC ini disabilitas loh. Iya betul. Bayangkan penderita disabilitas dihajar begitu, pingsan, dihajar lagi. Ya. Bandingkan dengan Yaya Woloni yang baru sesak napas sedikit langsung masuk rumah sakit. Ini Pak KC disabilitas dihajar kayak gitu, jelas resikonya jauh lebih besar dibanding hanya sekedar Yaya Woloni yang sesak napas ya. Dan itu kebiadaban saya rasa, Pak. Iya, dan ini terus terang di link-link manapun kalau saya dengar ini luput loh, Pak Heri dibicarakan loh ini. Nah, tadi kembali lagi ya ke poin apa yang bisa kita lakukan. Tadi konsepnya adalah sekarang ini kita jangan melawan sistem ini face to face, Pak. Ya kita harus melawan sistem ini dengan menggunakan juga peraturan perundang-undangan yang ada. Tadi sudah dibuka opsi Komnas HAM. Ya. Tapi kembali lagi Pak Heri, Komnas HAM ini kita tidak cukup dengan teriak-teriak di sini. Itu harus ada apa nih actionnya. Kalau buat kita lawyer-lawyer ini, yang kita paham adalah ya kita harus membuat suratnya gitu loh. Masukin permohonannya. Narasinya dibuat oleh lawyer-lawyer yang paham, misalkan nanti dipimpin oleh Bang Sandi lagi. Dibentuklah ini lawyer-lawyer. Jangan dong, yang sifatnya Nah, khusus yang untuk nyurat ke Komnas HAM, apakah harus lawyer, Pak? Bisa nggak kalau misalkan ya kayak kita ini gitu ya, para Kristuber? Ya, gini, gitu. Izin Pak Heri. Ya, kenapa silakan. Saya sarankan ini harus lawyer ya? Karena yang namanya surat menyurat ini adalah produk hukum, Pak Heri. Jadi narasinya pun harus narasi orang hukum yang buat. Iya. Seperti tadi apa yang disampaikan detail oleh Bang Sandi, ya detailnya itu dituangkan tertulis. Ya. Dan dikirim kepada lembaga-lembaga independen ini. Iya, yang penting ada orang hukumnya kan, Pak. Yang penting kan kita berbicaranya valid data faktanya kan. Iya. Intinya menurut hemat saya ini produk surat menyurat ini harus minimal diawasi oleh orang-orang hukum, karena kami ada penasihat hukum, Pak. Jadi bisa lakukan. Oke. Iya. Baik, lanjut, Pak. Jadi, silakan. Apa selanjutnya yang harus kita lakukan? Ya harus action, Pak. Ya, jadi betul. surat menyurat ini harus segera dibuat berdasarkan basis laporan masyarakat yang diwakili oleh YouTuber-YouTuber yang memang terbeban memiliki kepentingan terhadap permasalahan di negeri ini. Surat-surat ini harus segera dilayangkan ke lembaga-lembaga independen tersebut. Ya. Karena kalau sistem di dalam negeri ini sudah tidak bisa diandalkan, ya terpaksa kita menyampaikan kepada sistem yang lebih tinggi. Seperti tadi, dan dasarnya kita sudah menandatangani konvensi anti kekerasan. Konvensi anti kekerasan ini ada lembaga pengawasnya. Ya. Dan itu ya, legal surat ini kan pasti. Legal, dan surat-surat ini bisa diajukan ke sana secara legal. Karena apa? Karena memang negara kita tunduk pada ketentuan itu. Harus tunduk ya, Pak ya? Ya kan udah ratifikasi, DPR sudah ratifikasi. Nah, ini langkah-langkah yang real yang harus dilakukan. Ya, baik. Istilahnya yang langkah-langkah kita teriak-teriak di ini udah kita lakukan, tapi harus ditindaklanjuti lagi yang lebih real. Setuju, Pak. Dan ini tidak bisa kita rely on dengan kuasa hukumnya Pak MKC. Karena kuasa hukum MKC sudah sedemikian sibuk dia dengan masalah internal MKC ya. Tapi kembali lagi kan kita selalu sampaikan Pak MKC ini milik publik, bukan hanya milik keluarganya. Dan lagi pula gini, Pak, kita kan bisa maksudnya kalau ngelapor ke Komnas HAM kan biar ada beberapa pihak kan juga malah lebih bagus ya, Pak ya. Tidak harus satu pihak gitu. Ya prinsipnya yang namanya laporan masyarakat, Pak Heri, itu tidak terbatas ada satu laporan. Berbagai macam lapisan bisa melaporkan kalau memang bagus. Merasakan dan memiliki alasan ada ketidakadilan dari sistem yang dipakai secara korup oleh oknum-oknum yang menyimpang ini. Ya, betul. Oke. Gitu kurang lebih, Pak Heri. Baik, luar biasa.
Jadi saya dorong saudara, ayo kita do something. Anda yang bisa segera lakukan, segera saja, nggak usah saling tunggu, nggak usah saling berharap. Ini demi kemanusiaan. Jadi begini saudara, kalau kita saat ini berteriak-teriak, lalu sekarang lagi ditekankan kepada do something yang segera, karena ini sudah urgent saya rasa, itu sama sekali tidak ada hubungannya bahwa kita tidak mengasihi. Bukan begitu, tapi justru kita mengasihi bangsa kita, bahwa kasih itu tidak bersukacita di atas ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. 1 Korintus 13 ayat 6 itu saya dengung. Ini kesempatan gereja Kristober, orang Kristen bersatu, ayo bangkit melawan ketidakadilan ini, karena mengasihi bangsa ini bukan dalam rangka balas dendam sama sekali, dan bukan membela dalam sisi kesalahan, bukan di situ yang kita mau main takiyah-takiyahan, bukan begitu. Tetapi ini sudah ada pelanggaran HAM, dan ini supaya tidak terjadi di tempat lain, maka kita harus melakukan hal yang sama. Beda dengan mereka ya, mestinya dalil dilawan dengan dalil, tapi ini kan dalil dilawan dengan lapor. Kita bukan lapor soal dalilnya, tapi masalah soal produk hukum yang sudah cacat. Jadi kita harus bangkit. Jadi ayo, siapa yang bisa duluan segera. Dan ini pun dari pembicaraan ini, wah ini menarik sekali nih, kita juga harus lakukan itu. Bukan hanya teriak-teriak ya, sampai ke dunia internasional. Nah kalau soal dunia internasional gampang, sampai ke Amnesty Nasional segala macam, sudah, bukan hanya saya, banyak rekan yang sudah punya jalur, jadi tinggal tunggu aja.